Tes lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema hubungan antara struktur pasar dalam ekonomi industri, persaingan pasar global, dan juga pasar real. Struktur pasar dan ekonomi industri. Nah, struktur pasar sendiri adalah gambaran tentang kondisi dan karakteristik suatu pasar yang menentukan bagaimana struktur pasar adalah gambaran tentang kondisi atau karakteristik suatu pasar yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan di dalamnya beroperasi dan bersaing. Lalu yang kedua ada ekonomi industri. Ekonomi industri adalah bidang ilmu ekonomi yang membahas interaksi antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan juga kinerja industri secara keseluruhan. Nah, tujuannya untuk mencapai efisiensi dan juga keuntungan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Apa? Struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah gambaran tentang kondisi atau karakteristik suatu pasar yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan di dalamnya beroperasi dan bersaing. Sudah dipahami, Mbak Rana? Ada yang ditanyakan lagi? Lanjut ya. Lalu ada jenis struktur pasar. Yang pertama ada struktur persaingan sempurna, di mana di persaingan sempurna ini pasarnya banyak penjual dan pembeli. Lalu produk yang ditawarkan itu rata-rata homogen atau sama. Contohnya pada pasar pertanian yang menjual beras, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Pada poin ini apakah ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Lalu yang kedua ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki hanya didominasi oleh satu perusahaan karena produk yang ditawarkan itu berbeda atau unik, jadinya sulit ditiru. Contohnya pada perusahaan PLN, PT KAI, atau PDAM. Lalu yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini adalah pasar yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana keputusan suatu perusahaan akan merubah keputusan perusahaan yang lain. Contohnya pada industri seperti industri lokomotif seperti Toyota, Honda, ataupun Yamaha. Lalu yang keempat ada pasar persaingan monopolistik, di mana pada pasar ini banyak penjual dan pembeli, tetapi produk yang ditawarkan itu berbeda melalui diferensiasi merek, layanan, atau personalisasi. Contohnya ada toko fashion, Rena, dan juga Maja. Itu kan dari segi layanan mereka sudah berbeda. Di Rena juga jasanya itu mereka udah dari segi penampilan dulu. Segi penampilan karyawannya udah pakai seragam dan sudah profesional, terlihat profesional. Tetapi di Naja itu masih memakai pakaian yang biasa dan tidak menurut kita itu tidak profesional. Gitu. Ada yang ditanyakan pada slide ini? Ada yang ditanyakan? Monopolistik bisa dibuat. Ya, monopolistik ini sebetulnya nggak jauh beda sama pasar persaingan. Nggak jauh beda pada persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli,
tetapi produk yang ditawarkan itu berbeda melalui diferensiasi merek, kualitas, dan juga layanan. Ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Lanjut ya. Selanjutnya adalah hubungan antara struktur pasar dan ekonomi industri. Nah, hubungannya ini sangat erat karena menentukan bagaimana pola perilaku dan strategi perusahaan dalam beroperasi. Misalnya nih dalam pasar persaingan sempurna kan penjualnya itu tidak bisa menentukan harga kan. Nah, jadi mereka hanya fokus pada efisiensi produksi. Terus juga pada pasar monopoli kan hanya ada satu perusahaan besar yang mendominasi. Jadi mereka itu bebas menentukan harga, akan tetapi tetap ada campur tangan dari pemerintah agar mereka tuh menentukan harganya tuh tidak semena-mena. Terus juga pada pasar oligopoli, yang selanjutnya ada pasar oligopoli kan mereka didominasi oleh beberapa perusahaan besar kan. Nah, jadi tuh mereka saling melihat perusahaan bersaing untuk melakukan inovasi. Terus juga yang terakhir ada pasar monopolistik. Nah, jadi itu perusahaannya tuh melakukan diferensiasi produknya agar berbeda dari perusahaan yang lainnya. Jadi intinya itu struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja industri. Mungkin ada yang ditanyakan dari slide ini. Struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi kinerja industri. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Cukup. Selanjutnya kompetisi pasar industri. Jadi tiap perusahaan berusaha menarik perhatian konsumen dengan cara menawarkan harga yang lebih terjangkau, kemudian keunggulan produk serta meningkatkan kualitas produk. Terus dengan persaingan tersebut mendorong perusahaan agar tetap berinovasi dan serta mempertahankan agar lebih kompetitif. Baleni. Kompetisi pasar industri yaitu merupakan tiap perusahaan berusaha menarik perhatian konsumen dengan cara menawarkan produk, terus kemudian harga yang lebih terjangkau serta strategi promosi yang lebih menarik. Kemudian persaingan tersebut mendorong suatu perusahaan agar lebih untuk menciptakan produk baru atau inovasi, kemudian menekan biaya agar tetap kompetitif. Kurang jelas. Jadi setiap perusahaan berusaha menarik konsumen agar lebih inovatif serta harga yang terjangkau, strategi promosi yang menarik. Kemudian persaingan tersebut mendorong suatu perusahaan agar lebih kompetitif dalam
biaya produksi serta mempertahankan agar dan lebih efisien. Lanjut. Sudah coba lanjut lagi. Lanjut. 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 Kemudian bentuk persaingan. Bentuk persaingan tidak hanya harga, tetapi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, inovasi produk dan teknologi. Jadi perusahaan bersaing menciptakan produk baru dan memanfaatkan teknologi modern agar lebih menarik dan efisien. Yang kedua, ada kualitas dan efisiensi produksi. Persaingan tersebut mendorong suatu perusahaan untuk menciptakan mutu produk yang lebih baik serta menekan biaya produksi agar tetap kompetitif. Yang ketiga, ada strategi pemasaran global, yaitu perusahaan berusaha menarik konsumen dari luar negeri itu melalui promosi yang lebih menarik. Kemudian yang keempat, pelayanan dan kepuasan konsumen. Jadi pelayanan yang lebih baik menjadi suatu keunggulan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima, ada adaptasi terhadap perubahan pasar global. Jadi perusahaan perlu tanggap terhadap tren untuk bisa mempertahankan pemasaran dalam negeri. Dulu, tenang. ada yang ditanyakan orang 11. Lanjut. Dampak yang mempengaruhi pasar industri yaitu inovasi dan efisiensi global. Perusahaan akan terus berusaha berinovasi agar perusahaan tetap unggul dan tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Terus ada persaingan dampaknya juga pada persaingan pasar industri. Apa? Dan Pasar apa? Pasar persaingan industri. Persaingan ini juga dapat menyebabkan konflik seperti perang dagang. Yaitu dengan contoh Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 sampai sekarang. Amerika Serikat meningkatkan tarif kepada Tiongkok yaitu dengan cara meningkatkan tarif baja dan aluminium. Sedangkan Tiongkok membalas Amerika Serikat dengan meningkatkan biaya tarif kepada Amerika Serikat yaitu berupa produk pertanian. Nah, dampak dari perang dagang tersebut yaitu harga barang menjadi naik dan rantai pasok menjadi terganggu. Ya. Sebelum itu
juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar industri, yaitu yang pertama persaingan pasar industri, perjanjian perdagangan internasional. Pemerintah dapat mendorong atau membatasi kegiatan ekspor impor melalui tarif, bea, dan perjanjian perdagangan, yaitu dapat mempengaruhi arus barang antar negara. Yang kedua ada inovatif, digitalisasi dan kemajuan teknologi transportasi kemajuan teknologi juga dapat melalui transformasi atau digitalisasi transportasi dan logistik global, yaitu dengan cara kemajuan teknologi dan logistik global. Hal itu dapat mengurangi biaya ekspor impor dan mengurangi biaya produksi. Kemajuan teknologi dapat berupa transportasi digitalisasi dan logistik global, yaitu yang dapat mengurangi biaya produksi dan mempercepat kegiatan ekspor impor. Dan yang terakhir merek perusahaan yang memiliki citra dan dengan baik akan mudah diterima oleh pasar global dan akan tetap unggul untuk mempertahankan kompetitif di perusahaannya. Yang terakhir, yang tadi kan bilang perusahaan dengan citra, perusahaan yang memiliki citra atau memiliki merek citra yang baik itu dapat mudah diterima oleh pasar global. Serta perusahaan itu unggul dan mempertahankan kompetitif perusahaannya. Ayo lo, 20 menit lo ini. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pasar real. Karakteristik pasar real. Yang pertama Pasar real. Iya sama. Yang pertama adalah adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Jadi itu mereka bertatap muka secara langsung. Terus yang kedua adalah barang atau jasa yang ditawarkan itu bersifat nyata, ada wujudnya. Jadi pembelinya itu dapat melihat, memegang, dan melihat kualitasnya secara langsung. Terus yang ketiga adalah tempat transaksinya itu sudah ditetapkan. Misalnya kayak di pasar buah kan ada di Banjarjo, terus ada pasar wisata, terus juga ada pasar tradisional Bojonegoro dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah
Umumnya tuh sistem pembayarannya adalah bersifat secara tunai. Jadi belum ada kris. Akan tetapi karena sekarang adanya kemajuan teknologi, mungkin beberapa penjual sudah menggunakan kris sebagai metode pembayaran. Terus selanjutnya adalah proses tawar-menawar atau negosiasi masih umum terjadi. Jadi kan tidak ada harga yang tetapkan di situ. Maksudnya harganya tuh ya masih berubah-ubah. Jadi antara penjual dan pembeli itu menawar atau melakukan negosiasi sampai kedua belah pihak itu setuju dengan harga tersebut. Terus selanjutnya adalah hubungan sosialnya itu semakin erat karena kan adanya interaksi secara langsung antara penjual dan pembeli. Nah, yang terakhir adalah barangnya yang dibeli itu tidak ada jeda waktu pengiriman. Jadi setelah barang dibeli, maka barang itu bisa langsung untuk dibawa pulang. Mungkin dari slide ini ada yang ditanyakan? Selanjutnya studi kasus dari apa itu pasar sempurna. Jadi pasar sempurna yaitu di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana produk yang dijual dalam bentuk yang sama. Nah, harga dalam pasar sempurna juga tidak ditentukan oleh perusahaan, namun ditentukan oleh kondisi pasar. Contoh, misal harga cabai turun, itu diakibatkan karena kelangkaan barang yang ditawarkan. Lanjut. Dalam gambar ini bisa dilihat, ini adalah contoh pasar oligopoli, yaitu adalah ada beberapa perusahaan besar dalam pasar ini seperti Telkomsel, Indosat, dan teman-temannya. Pasar ini mirip dengan pasar monopoli. Kenapa? Karena jika pasar monopoli itu adalah ada satu perusahaan yang memimpin, tapi kalau ini ada beberapa perusahaan. Perusahaan ini bisa memainkan harga sesuai dengan ketentuannya sendiri, tapi tidak terlalu berdampak besar seperti pasar monopoli. Ini adalah contoh persebaran dari beberapa pasar ini. Jika di Pulau Sumatera, pastinya tidak semua bisa berjalan normal. Misalnya di Sumatera yang internetnya cepat adalah kartu AS. Sedangkan di Kalimantan yang internetnya cepat adalah ada Indosat. Di Jawa ada Smartfren. Bisa disebut seperti itu. Ini adalah contoh pasar, yaitu adalah kartel atau bisa dikatakan monopoli terstruktur. Ini adalah gambar dari organisasi sawit atau bisa disebut CPOC kalau tidak salah. Apa itu? Saya pas nanti ada teman saya yang menjelaskan. CPOC ini berfungsi untuk ini diskusi untuk harga sawit di internasional. CPOC adalah anggotanya ada Malaysia dan Indonesia. Ya
dia bisa. Ini adalah contoh dari perusahaan pasar monopoli terstruktur atau kartel. Dalam pasar tersebut perusahaan tersebut bisa memainkan harga sawit agar harganya bisa stabil dan tidak terlalu mahal untuk dijual belikan. Nah, izin menjawab pertanyaannya Mbak Diva tadi terkait CPOC. CPOC itu seperti komunitas yang menaungi aktivitas atau kegiatan ekspor dan impor dalam minyak sawit seperti itu. Dengan anggotanya itu diantaranya ada Malaysia dan Indonesia. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, selanjutnya kesimpulan adalah struktur pasar itu berperan penting dalam menentukan perilaku perusahaan dan kinerja industri. Jadi sampai dari level lokal sampai level global, mungkin lebih terkonsentrasi ke struktur pasar. Berpengaruh secara kuat dari strategi antara bisnis, harga bisnis, inovasi, dan ekonomi, kompetitif ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah struktur pasar itu berperan penting dalam menentukan perilaku perusahaan dan kinerja industri. Nah, dari lokal sampai global itu mungkin lebih terkonsentrasi ke struktur pasar, berpengaruh secara kuat antara strategi antara bisnis di harga, inovasi, dan kompetitif ekonominya. Mungkin ada yang ditanyakan dari slide ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari slide ini. Kompetisi ekonomi. Mungkin ada yang ditanyakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau sudah cukup? Yang poin nomor 2, the stores the influence sampai titik. Yang mana ini loh? Ya. Berpengaruh secara kuat antar bisnis dari segi harga, inovasi, dan kompetisi ekonominya.
lagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Cukup. Izin menanggapi jawaban tadi ya. Kan tadi saya menanggapi kita mau internet ya. Saya ingin tahu contohnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa, mungkin dia kan sekarang kan apa-apa serba internet. Jadi Iya. kalau misal perusahaan itu tidak memiliki citra yang baik, itu kayak misal suatu perusahaan A tidak memiliki citra baik, seperti kayak misal kita membeli di perusahaan itu tapi kayak ratingnya jelek, itu tidak akan dibeli oleh orang lain, seperti itu. Bisa dipahami? Maksudnya maaf ya, maksudnya bentuk profilnya atau gimana Iya. bisa? Kalau nasional kan web, kan kita kan Ya, bisa itu kan. iya kan di webnya kan kadang Oke. juga ada itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanya lagi? Dia bakal ditanya. Sudah? Cukup jelas? Demikian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum